Di video kali ini aku mau share tentang tutorial aplikasi Publish or Perish. Jadi aplikasi Publish or Perish itu sebenarnya adalah aplikasi search engine untuk mencari riset paper yang lebih spesifik, terstruktur dan juga bereputasi. Kenapa bereputasi? Nanti akan aku jelasin lebih lanjut ketika kita udah buka aplikasinya. Oke, untuk menggunakan aplikasi Publish or Perish ini teman-teman bisa download secara gratis di Google. Oke, jadi kita langsung buka. Saya akan buka Google Chrome. Teman-teman bisa buka browser yang biasa teman-teman pakai. Nah, di search engine Google, teman-teman bisa ketikkan nama aplikasinya Publish or Perish. Oke, Publish or Perish. Ya, seperti ini namanya, Publish or Perish. Ketika sudah, teman-teman bisa enter. Nah, nanti akan muncul web paling atas. Di sini Publish or Perish dari harzing.com. Nah, ketika sudah muncul, kita langsung buka ke webnya. Nah, di web ini ada banyak penjelasan tentang aplikasi Publish or Perish. Kalau kita lihat di sini ada banyak keterangan, mulai dari lisensi, lalu ada tutorial, manual juga ada, dan lain-lain. Tapi kita akan cari link downloadnya di web ini. Oke, di sini juga ada penjelasan Publish or Perish itu apa. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Lalu bagaimana mensitasi. Nah, ini ada link download untuk Publish or Perish. Jadi Publish or Perish on Microsoft Windows. Nah, teman-teman bisa download aplikasinya lewat link ini. Kita klik download and installation instruction. Nah, lalu akan diarahkan ke Windows setelahnya. Di sini jendela untuk mendownload aplikasinya. Jadi teman-teman cari di sini tulisan ini download information. Lalu di sini ada link download aplikasinya Publish or Perish installer for Windows. Ini 2,9 MB, kecil, dan juga ini gratis tanpa berbayar. Kita klik aja aplikasinya untuk langsung di-download. Oke, bisa di-save dan ingat tempatnya, teman-teman harus ingat tempatnya untuk tempat penyimpanan aplikasinya. Oke, ketika sudah di-download, sudah ke-download, kita buka file Explorer. Nah, kebetulan tempat saya ada di folder download. Di sini ada aplikasinya, sudah terdownload. Nah, untuk menginstal aplikasi ini kita bisa double klik di aplikasinya. Oke, kita double klik. Lalu ada instruksi. Ini klik next saja. Dan juga ini ada terms and condition, lisensi dan lain-lain. Kita klik agree. Lalu kita klik next, lalu klik install. Oke, kita tunggu install. Nah, ketika sudah selesai, kita klik finish. Oke, finish. Nah, ketika kita klik finish, otomatis aplikasi Publish or Perish ini akan muncul. Nah, tampilannya seperti ini. Jika nanti teman-teman ketika klik finish tadi belum muncul aplikasinya, silakan nanti cari di search, lalu klik aja Publish or Perish. Publish or Perish. Nah, nanti akan muncul aplikasinya. Nanti double klik aja untuk membuka, gitu. Nah, jadi tampilan Publish or Perish ini seperti ini. Tampilannya kita coba ekspor dulu
di menu bar di sini ada file, edit, search, view, dan help, dan lain-lain. Nah, di file ini kita bisa menyimpan hasil dari metadata-nya. Jadi apa yang akan kita cari paper dengan spesifikasi tema tertentu akan muncul. Nah, kita bisa simpan hasilnya berdasarkan ini formatnya, dan juga bisa berdasarkan style atau gaya referensinya. Ada banyak macamnya, tapi biasanya yang paling kita paling banyak kita gunakan itu pakai apa stylenya. Ini masih belum aktif karena kita belum melakukan pencarian. Lalu di edit juga ini ada berbagai macam, check and uncheck, cut, copy, dan lain-lain. Lalu ada search. Di sini search ada macam-macam sumbernya, sumber dari riset paper yang akan kita cari gitu. Oke, di luar itu yang paling penting adalah ini. Di sini ada sumber pencarian yang paling yang akan kita gunakan, akan kita cari gitu. Jadi kebanyakan teman-teman yang membuat riset paper itu menggunakan Scopus. Referensinya dari riset paper yang terindeks Scopus, dan juga beberapa menggunakan Google Scholar gitu. Tapi lebih direkomendasikan menggunakan riset paper atau publikasi yang dari Scopus. Nah, dalam video ini saya akan kasih contoh bagaimana mencari riset paper jurnal menggunakan Google Scholar, dan juga cara menggunakan sumber dari Scopus, karena ada sedikit perbedaan nanti dari cari menggunakan Google Scholar dan juga menggunakan Scopus. Oke, kalau kita ingin mencari riset paper menggunakan Google Scholar, kita klik saja Google Scholar. Nah, di sini ada instruksi Google Scholar Search. Kita bisa mencari berdasarkan penulis, berdasarkan yang mempublikasi, berdasarkan judul, dan juga berdasarkan keyword. Dan di sini juga ada maximum number of result. Jadi kita tuh mau mencari maksimum berapa paper gitu. Ada maksimal sampai 1000 paper gitu. Oke, kita batas 50 saja. Lalu di sini ada yang namanya tahun. Nah, tahun ini kita bisa membatasi, jadi paper yang akan kita cari itu dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Ini penting banget karena kebanyakan riset paper yang bagus, yang bereputasi itu biasanya menggunakan 5 tahun terakhir atau maksimum 10 tahun terakhir. Kenapa menggunakan 5 tahun terakhir? Karena biasanya paper-paper yang sudah lama terkadang itu tidak relevan lagi untuk digunakan gitu. Oke, gitu. Ya, nanti kalau ketika sudah mengisi, kita klik search. Nah, untuk mencari paper yang ingin kita ambil berdasarkan tema, kita bisa langsung klik, kita masukkan pada kotak keyword ini. Sebagai contoh, misalnya saya lagi buat skripsi tentang economic development, dan saya ingin mencari referensi paper yang berkaitan dengan economic development juga. Jadi saya klik saja di keyword ini. Kata kuncinya adalah economic plus development. Nah, untuk memisahkan antar kata, teman-teman menggunakan tanda plus. Oke, ini 2 kata tanda plus. Kalau nanti ada misalnya 3 kata, juga misalnya Indonesia, juga dikasih tanda plus juga gitu. Oke, untuk tahunnya akan saya coba tahun 2015 sampai tahun 2022. Nah, setelah ini selesai, settingan sudah selesai, maksimum numbernya dipilih 50, ini bebas. Teman-teman juga bisa sampai 1000 juga
nggak masalah. Kita klik search. Nah, di sini otomatis paper ini sudah muncul gitu. Nah, tadi saya bilang kalau search engine dari Publish or Perish ini bereputasi karena Publish or Perish ini bisa mengidentifikasi paper-paper yang bagus, guys. Ini sudah ini ada rank, kita bisa lihat dari citasi, ada per year, ada ranking penulis, judul, tahun terbit, publikasi, ada juga pempublishnya, publisher, dan juga tipenya. Nah, di sini ada rankingnya, ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 5 gitu, dan seterusnya. Jadi Publish or Perish ini mengidentifikasikan bahwa socio-economic development ini adalah paper terbaik yang sesuai dengan tema berdasarkan juga citasinya tinggi gitu. Dan juga ada yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, kenapa ini penting buat dijadikan referensi? Karena semakin banyak paper yang dijadikan referensi atau disitasi, maka itu bisa mengindikasikan bahwa paper itu selain gaya penulisan, kualitas penulisannya bagus, dan juga diakui oleh penulis-penulis lainnya bahwa paper-paper ini memang layak untuk dijadikan referensi gitu. Semakin banyak yang mensitasi paper ini, maka paper ini tergolong bagus. Oke, di situ. Lalu di sini ada citasi matrik. Di sini ada tahunnya tadi 2015 sampai 2022. Ini ada 8 tahun. Papernya jumlah paper yang ditemukan 50 karena kita batasi tadi di sini di maksimum number of resultnya 50. Lalu ada citasinya ada jumlahnya adalah 16.297. Citasi per tahunnya ada 2.000 sekian. Oke. Seterusnya dan seterusnya. H index ini adalah Hirsch index, ada juga G index gitu. Dan lain-lain. Oke, di sini teman-teman bisa mengcopy hasilnya atau menyimpan hasilnya. Nah, penyimpanan ini nanti hanya dalam format seperti ini. Jika teman-teman ingin mendownload paper ini, teman-teman bisa klik papernya. Ketika paper itu tadi diklik atau referensi buku, nanti akan diarahkan ke webnya. Ini kebetulan dalam format buku. Kita coba lagi yang dalam format paper, kita coba ini. Nah, ini ada dalam format paper. Nah, jadi teman-teman nanti bisa download paper ini. Ini kebetulan dari Science Direct, Elsevier, dan ini termasuk paper yang bagus. Oke, itu tadi cara mencari referensi paper untuk paper kita, untuk jadikan referensi paper kita. Nah, selanjutnya akan kita coba untuk menggunakan search engine menggunakan Scopus. Oke, untuk menggunakan Scopus kita bisa ganti search-nya menggunakan New Scopus Search. Bisa kita cari. Nah, untuk menggunakan pencarian sumber-sumber dari terindeks Scopus, kita caranya sama persis dengan Google Scholar. Jadi
kita di keyword ini kita tuliskan, contohnya tadi adalah economic development, lalu tahunnya adalah 2015 hingga tahun 2022. Nah, perbedaannya adalah perbedaan menggunakan cara Google Scholar dan Scopus adalah nanti ketika kita klik search ini akan diminta kode APK. APK itu semacam nomor registrasi, kode registrasi agar kita bisa mencari. Nah, tidak banyak orang yang punya nomor registrasi Scopus. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki nomor registrasinya. Oke, untuk cara mendapat nomor registrasinya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, untuk itu kita akan coba ini dulu. Kita search. Akan kita tunggu prosesnya. Ini sedang mencari menggunakan sumber Scopus. Nah, ini sudah muncul paper-paper yang terindeks Scopus. Nah, tampilannya sama persis dengan yang Google Scholar. Dia ada ranking 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya. Lalu ada citasinya, ini sampai ribuan citasi yang mensitasi. Per tahunnya juga banyak. Nah, itu artinya adalah paper ini bisa dikategorikan atau kita bisa bilang paper ini sangat berkualitas karena banyak sekali yang mensitasi atau menjadikan paper ini sebagai referensi gitu. Nah, detailnya juga sama, ada tahun, publikasi, publisher, tipe, artikel dan lain-lain di sini. Nah, untuk downloadnya juga sama, klik ini, open article in browser. Nah, nanti akan juga muncul papernya seperti ini. Nah, teman-teman bisa download papernya di sini. Ini paper versi lengkapnya untuk dijadikan referensi. Gitu. Nah, tadi perbedaannya adalah ketika menggunakan Google Scholar kita tidak diminta APK atau nomor registrasinya, tapi ketika menggunakan Scopus kita akan diminta nomor registrasinya bagi teman-teman yang baru saja menggunakan aplikasi Publish or Perish. Tadi saya tidak memasukkan nomor registrasi karena memang aplikasi yang saya gunakan ini pernah saya masukkan nomor registrasi. Nah, untuk mendapatkan nomor registrasi atau APK itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Linknya akan saya letakkan di deskripsi box. Oke, teman-teman, mungkin itu sedikit penjelasan cara menggunakan aplikasi Publish or Perish. Jadi intinya adalah aplikasi ini hampir semua peneliti yang menggunakan referensi itu biasanya berpatokan pada hasil Publish or Perish ini yang bersumber dari Scopus, karena Scopus itu biasanya atau indeks atau paper yang terindeks Scopus itu biasanya referensinya juga dari Scopus, karena Scopus itu memang dalam proses publikasinya sangat ketat. Ada beberapa kali proses review, jadi dari segi kualitas juga memang dijaga untuk yang paper-paper terindeks Scopus. Dan beruntungnya aplikasi search engine research paper ini bisa memilah dari berbagai banyak paper. Aplikasi ini bisa mengumpulkan dari paper-paper terbaiknya.